8 tahun sudah Maria Magdalena Endang Sri Lestari warga Semarang, Jawa Tengah mendedikasikan hidupnya untuk anak-anak penderita HIV/AIDS. Ia juga mendirikan rumah Aira, tempat singgah bagi mereka penderita HIV/AIDS. Dan bagaimana kisahnya? Kita simak sosoknya berikut ini. Berjalan menyusuri jalan di kawasan padat penduduk di kota Semarang menjadi rutinitas Maria Magdalena Endang Sri Lestari. Ia dan rekannya sesama pegiat sosial selalu mengunjungi anak-anak yang menderita HIV/AIDS untuk sekedar mengecek kondisi kesehatan mereka. Bagi Lena, menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga anak-anak asuhnya yang menderita HIV/AIDS menjadi salah satu kunci agar kesehatan anak tetap terpantau dan kualitas hidup mereka bisa menjadi lebih baik. Saya tetap menyampaikan kepada keluarga bahwa perawatan, pengasuhan anak terbaik itu adalah di dalam keluarga dan lingkungan. Maka dari itu setiap ada yang singgah, selain anaknya atau wanita dengan HIV itu kami rawat, saya dan beberapa pengurus memberikan edukasi kepada keluarga masing-masing, kepada lingkungan, dan kalau perlu sekolahannya agar supaya mereka paham tentang apa itu HIV, bagaimana perawatannya, bagaimana agar kita tidak tertular dan lain sebagainya. Yang saya garis bawahi di sini adalah anak itu rahmat Allah yang tidak boleh disia-siakan. Pengasuhan anak paling baik adalah di dalam keluarga, apapun kondisi keluarga itu. Terinspirasi dari sosok Puger Mulyono, seorang pegiat sosial di kota Solo yang merawat anak-anak HIV/AIDS, Lena bertekad untuk melakukan hal yang sama di kota asalnya. Lena kemudian mendirikan rumah Aira, rumah singgah bagi anak dengan HIV/AIDS atau ADA di kota Semarang. Setelah saya melihat beberapa anak dengan HIV itu banyak meninggal, saya terpanggil untuk apa sih tujuan hidup saya, untuk menikmati hidup agar saya ingin sekali lebih berarti bagi anak-anak yang saya lihat pada waktu itu memang memanggil saya untuk merawat mereka, menyehatkan mereka, dan mempunyai tempat bagi mereka agar supaya mereka bisa hidup berbahagia seperti anak-anak yang di keluarga-keluarga yang lainnya yang tidak dengan HIV. Jadi yang mendasari saya seorang ibu, saya sayang anak. Saya ingin menjadi ibu banyak anak. Walaupun tidak lahir dari perut saya, rahim saya. Tapi mereka berbahagia, merasa aku punya mama di Semarang. Walaupun tidak saya gendong terus, tidak saya di depan mereka terus, saya bisa menyampaikan ke ibu-ibu mereka, saya mencintai anakmu, tolong anakmu, saya titip anakmu, dirawat dengan baik. Saya tidak akan pernah minta apa-apa, sehatkan mereka. Niatnya yang tulus sempat tak berjalan mulus. Penolakan dan terusir dari lingkungan di tempat pertama kali rumah singgah ini berdiri pernah Lena alami. Penolakannya sangat-sangat tragis sih bagi saya, tetapi saya tidak marah dan saya tidak sakit hati karena saya paham ternyata saya yang salah. Karena saya seorang wanita Katolik, saya juga pakai atribut kalung salib, terus saya memperjuangkan hak anak dengan HIV, saya ingin mempunyai tempat untuk anak dengan HIV, dan saya tidak mensosialisasikan tentang diri saya, tujuan pelayanan saya, tidak menjelaskan dan memahamkan tentang HIV, dan akhirnya masyarakat yang memang tadinya belum paham, saya tidak diizinkan, saya diusir, saya diludahin, tapi saya tidak marah.
Perjuangan Lena merawat para ADA dan mengedukasi masyarakat membutuhkan pengorbanan yang besar. Bahkan, ia rela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membiayai rumah singgah. Karena memang pada saat itu saya tidak pernah tahu yang namanya donatur, yang namanya dana apapun dari pemerintah, apalagi saya tidak tahu sama sekali. Yang saya tahu adalah saya harus bekerja keras, saya menghitung gaji saya. Kepedulian Lena terhadap para ADA dan ODA ini menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Mereka pun tergerak untuk ikut serta membantu Lena merawat para ADA. Saya di sini sebagai teman Mama Lena dan saya sangat support sekali Mama Lena ketika bilang mau membuat sebuah rumah untuk anak-anak dengan HIV. Nah, dari situ ada beberapa teman kami mensupport Mama Lena, jadi kami membantu Mama Lena apa yang Mama Lena butuhkan. Yang kecil-kecil misalkan butuh untuk sabun, peralatan mandi anak-anak, dari yang kecil-kecil itu kami bantu. Dan biasanya saya kesini setiap bulan, itu selalu rutin kesini. Dan saya pun juga mengenalkan anak-anak saya ajak supaya tahu ini ada temannya di sini. Terus supaya mereka tuh tidak dikucilkan, dan kami saya memberi pengertian kepada anak-anak bahwa berteman dengan anak-anak dengan ODA itu tidak langsung tertular seperti itu. Kini ada puluhan anak dengan HIV/AIDS yang menjadi anak asuh rumah singgah Aira. Mereka tersebar di Kota Semarang dan beberapa wilayah lainnya di Jawa Tengah. Mama Lena itu orangnya baik, ramah dan sayang banget sama aku. Makanya aku dan peduli sama Mama dan sayang banget sama aku. Terima kasih yang 3 tahun sudah bersama aku, sudah mengasihi setiap bulan, sudah mengasihi aku, sudah memberi semangat aku. Bagi para orang tua dan anak penderita HIV/AIDS, rumah singgah Aira merupakan oase yang menyejukkan hati. Tempat di mana mereka bisa mendapatkan perawatan dan kasih sayang. Sekeluarga itu yang terkena HIV itu aku, terus sama anak saya. Itu sebelum masuk di rumah Aira ini, itu kondisi anak saya itu kayak kurang gizi gitu. Kondisinya itu nggak stabil banget. Terus setelah kenal sama rumah Aira, anak saya menjadi termotivasi, berat badannya juga naik, terus semangat hidupnya juga ada, terus bahagia sekali. Lena berharap kedepannya masyarakat akan semakin teredukasi sehingga tidak ada lagi stigma dan diskriminasi terhadap para ADA. Anak-anak dengan HIV hanya membutuhkan 3 hal. Yang pertama, nutrisi yang baik. Yang kedua, pemberian ARV yang benar dan jangan sampai terlambat. Yang perlu dipikirkan adalah ARV anak. Yang ketiga, rangkulan keluarga, masyarakat, sekolahan, dan terutama layanan kesehatan. Itu yang dibutuhkan anak-anak. Mari kita bersama-sama menciptakan sukacita, cinta kasih, terutama kepada anak dengan HIV. Kita beri cinta mereka, tidak lagi mereka dibuang, tidak lagi mereka ditutup-tutupi, tidak lagi mereka di stigma dan diskriminasi. Beri kebebasan mereka untuk semakin maju. Kalau kita memberi cinta, niscaya anak itu akan tumbuh berkembang dengan baik.